Apakah kalian pernah mendengar lagu ini? Atau mungkin yang masih cukup fenomenal di tahun kemarin yaitu lagu ini? Kedua lagu tersebut dinyanyikan oleh dua musisi terkenal yang berasal dari Puerto Rico. Puerto Rico sebuah wilayah yang terletak di Kepulauan Karibia di benua Amerika. Banyak orang di dunia mengira bahwa Puerto Rico adalah sebuah negara berdaulat karena di wilayah ini mempunyai identitas budaya sendiri yang menjadikan Puerto Rico seperti negara berdaulat lainnya. Tapi pada kenyataannya wilayah Puerto Rico bukanlah negara mandiri. Lebih lengkap tentang Puerto Rico, inilah videonya. Kembali lagi di channel Invoice Indonesia, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kalian ketahui. Puerto Rico secara resmi dikenal dengan negara persemakmuran Puerto Rico, dan pada abad sebelumnya dikenal dengan nama Puerto Rico dalam bahasa Inggris. Puerto Rico adalah salah satu dari 13 wilayah Amerika Serikat yang disebut dengan Unincorporated Territories of United States. Secara sederhana, Puerto Rico adalah bagian dari Amerika Serikat. Namun negara ini tidak mempunyai hak yang sama seperti 50 negara bagian di Amerika Serikat. Contohnya adalah salah satu hak yang tidak dimiliki oleh masyarakat Puerto Rico adalah hak untuk memilih presiden. Meskipun presiden Amerika Serikat juga memimpin Puerto Rico. Wilayah Puerto Rico terletak di timur Laut Karibia. Puerto Rico terletak di sebelah timur Republik Dominika dan barat Kepulauan Virgin. Wilayahnya adalah bagian dari wilayah Kepulauan Antillen Besar, yaitu sekelompok pulau-pulau besar di Laut Karibia bersama dengan wilayahnya yaitu Kuba, Hispaniola, Jamaika, dan Kepulauan Cayman. Total luas dari wilayah Puerto Rico adalah sekitar 9.104 km persegi dan ibu kotanya berada di kota San Juan. Puerto Rico mempunyai jumlah penduduk sekitar 3.193.694 jiwa. Bahasa resmi yang digunakan di wilayah ini adalah bahasa Inggris dan bahasa Spanyol. Hal ini karena dipengaruhi oleh status politik dan sejarah wilayah tersebut. Karena wilayah ini merupakan sebuah wilayah tak terhubung Amerika Serikat atau Unincorporated Territories. Dalam bahasa yang lebih sederhana, Puerto Rico adalah wilayah persemakmuran Amerika Serikat. Maka sistem pemerintahan Puerto Rico adalah dependensi presidensial, di mana Presiden Amerika Serikat adalah pemimpin wilayah ini. Dan berdasarkan konstitusi lokal yang disetujui pada tahun 1952, yang memungkinkan warga di wilayah tersebut untuk memilih seorang gubernur untuk memimpin wilayahnya. Karena wilayahnya tidak termasuk negara bagian Amerika, Puerto Rico tidak memilih suara dalam Kongres Amerika Serikat. Status politik Puerto Rico yang terkesan ambigu secara konsisten menjadi masalah perdebatan yang cukup signifikan. Ekonomi Puerto Rico diklasifikasikan sebagai ekonomi berpenghasilan tinggi oleh Bank Dunia dan ekonomi paling kompetitif di wilayah Amerika oleh Forum Ekonomi Dunia. Namun tingkat kemiskinan di wilayah ini masih relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara bagian Amerika Serikat yang paling miskin sekalipun. Ekonomi Puerto Rico terutama didorong oleh industri manufaktur seperti obat-obatan, tekstil, petrokimia, dan elektronik, dan juga didorong oleh industri jasa seperti keuangan, asuransi, real estate, dan pariwisata. Sejarah Puerto Rico. Antara abad ke-7 dan abad ke-11, budaya Taino mulai berkembang di wilayah Puerto Rico. Orang-orang Taino adalah penduduk asli Karibia. Mereka adalah penghuni utama sebagian besar Kuba, Hispaniola, Jamaika, Puerto Rico, dan Antillen Kecil Utara. Sekitar tahun 1000 Masehi, wilayah tersebut dihuni oleh sekitar 30.000 hingga 60.000 orang-orang Taino. Orang Eropa pertama yang tiba di wilayah Puerto Rico adalah penjelajah Spanyol yaitu Christopher Columbus selama pelayaran keduanya dengan 17 kapal dan sekitar 1.200 hingga 1.500 pasukan. Mereka mendarat di wilayah tersebut pada tahun 1493. Columbus menamai wilayah tersebut dengan nama San Juan Bautista untuk menghormati Saint John the Baptist. Koloni Eropa pertama didirikan di wilayah tersebut pada tahun 1508
oleh Juan Ponce de Leon yang merupakan seorang letnan bawahan Columbus. Dia kemudian menjabat sebagai gubernur pertama di wilayah tersebut yang ditunjuk oleh Kekaisaran Spanyol. Pada awal abad ke-16, bangsa Spanyol mulai menjajah wilayah tersebut. Banyak orang Indian Taino yang dipaksa untuk masuk ke dalam sistem kerja paksa Spanyol pada tahun-tahun awal penjajahan. Orang Taino yang dijadikan budak ini dipekerjakan untuk operasi penambangan emas oleh pemerintahan Spanyol. Dalam beberapa dekade awal penjajahan Spanyol, populasi penduduk lokal mengalami penurunan yang sangat tinggi yang diakibatkan dari epidemi penyakit, kekerasan oleh pasukan Spanyol, serta tingkat bunuh diri yang tinggi. Akibatnya budaya, bahasa, dan tradisi Taino pada umumnya hancur dan diklaim telah menghilang dalam kurun waktu 50 tahun setelah kedatangan Christopher Columbus ke wilayah tersebut. Pada tanggal 27 Desember tahun 1512, di bawah tekanan dari Gereja Katolik Roma, Raja Ferdinand II of Aragon mengeluarkan Undang-Undang Burgos yang bertujuan untuk mengakhiri eksploitasi. Undang-undang tersebut melarang penggunaan segala bentuk hukuman terhadap penduduk asli, mengatur jam kerja mereka, memberi upah, memberikan perawatan dan kebersihan, serta mengkonversi mereka ke ajaran Kristen. Menyusul penurunan populasi Taino, bangsa Spanyol mulai mendatangkan para budak dari Afrika pada tahun 1513 dengan tujuan untuk menggantikan tenaga kerja asli yang sudah berkurang. Para budak ini kemudian membentuk komunitas mereka sendiri yang disebut dengan Afro-Creole. Dipicu oleh kemungkinan kekayaan yang luar biasa di wilayah tersebut, banyak kekuatan Eropa melakukan upaya untuk merebut wilayah Amerika yang dikuasai Spanyol. Negara Eropa lain yang memperebutkan wilayahnya adalah Perancis, Inggris, dan Belanda. Di lain pihak, Spanyol bertekad untuk mempertahankan kepemilikannya, dan pemerintah Spanyol kemudian membangun benteng-benteng pertahanan pada sekitar awal abad ke-16. Perebutan wilayah oleh bangsa-bangsa Eropa ini berlangsung setidaknya hingga abad ke-18. Abad ke-19 membawa banyak perubahan pada Puerto Rico, baik secara politik maupun sosial. Hal ini dipengaruhi oleh keadaan politik dalam negeri dari kerajaan Spanyol. Awal abad ke-19, Puerto Rico melahirkan gerakan kemerdekaan. Gerakan ini sebagian besar diilhami oleh cita-cita Simon Bolivar dalam mendirikan provinsi bersatu di New Granada dan Venezuela yang mencakup Puerto Rico dan Kuba. Melihat pertumbuhan wilayah dari bekas jajahan Spanyol yang merdeka di wilayah Amerika Selatan dan Tengah pada awal abad ke-19, wilayah Puerto Rico dan Kuba dianggap sangat penting dan strategis oleh pemerintah Spanyol untuk mempertahankan kekuasaannya pada wilayah dunia baru yang tersisa. Hasilnya, pemerintah Spanyol mendorong bangsa Spanyol dan Eropa non-Spanyol untuk menetap dan mengisi koloni di Puerto Rico. Tanah bebas ditawarkan sebagai insentif bagi mereka yang mau mengisi wilayah tersebut, dengan syarat mereka bersumpah setia pada kerajaan Spanyol dan Gereja Katolik Roma. Hal ini dimaksudkan untuk menekan gerakan kemerdekaan yang mulai terlihat di wilayah tersebut. Pada bulan September tahun 1868, ratusan orang di kota Laris yang dilanda kemiskinan dan terasing secara politis dari Spanyol melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Spanyol dan menginginkan kemerdekaan bagi Puerto Rico. Pemberontakan ini dikenal dengan El Grito de Laris. Namun pemberontakan ini dapat dikendalikan oleh otoritas Spanyol. Para pemimpin El Grito de Laris yang diasingkan di kota New York, Amerika, kemudian bergabung dengan Komite Revolusi Puerto Rico yang dibentuk pada tahun 1895 dan melanjutkan perjuangan mereka dalam mendapatkan kemerdekaan untuk Puerto Rico. Di tahun 1897, sejumlah tokoh Puerto Rico membujuk pemerintah Spanyol untuk setuju memberikan pemerintahan otonom terhadap wilayah mereka. Di tahun 1898, pemerintahan semi-otonom pertama di Puerto Rico diorganisasikan sebagai provinsi luar negeri dari Spanyol. Perjanjian yang disetujui secara bilateral ini mempertahankan seorang gubernur yang ditunjuk oleh Raja Spanyol. Pada bulan Februari tahun 1898, Gubernur Jenderal Manuel Macias meresmikan pemerintahan baru Puerto Rico di bawah piagam otonom yang memberi Dewan Kota otonomi penuh dalam masalah-masalah lokal. Pada tanggal 25 Juli tahun 1898 selama Perang Amerika-Spanyol, Amerika Serikat menginvasi wilayah Puerto Rico dengan pendaratan di Guanica di selatan Puerto Rico. Setelah kemenangan Amerika Serikat dalam perang,
Spanyol kemudian menyerahkan wilayah Puerto Rico bersama dengan Filipina dan Guam kepada Amerika Serikat di bawah Perjanjian Paris. Dan perjanjian tersebut mulai berlaku pada tanggal 11 April tahun 1899. Spanyol melepaskan kedaulatan atas wilayah Kuba, tetapi tidak menyerahkan wilayah tersebut kepada Amerika Serikat. Pada awal abad ke-20, Puerto Rico dipimpin oleh kekuatan militer, dengan pejabat termasuk gubernur ditunjuk oleh Presiden Amerika Serikat. The Foraker Act 1900 diberlakukan sejak 12 April tahun 1900, memberi Puerto Rico sejumlah pemerintahan sipil. Sistem peradilan negara ini dirubah dan disesuaikan dengan sistem hukum Amerika. Dalam pidatonya di Badan Legislatif Puerto Rico pada tahun 1906, Presiden Amerika saat itu, Theodore Roosevelt, merekomendasikan agar warga Puerto Rico menjadi warga Amerika Serikat. Pada tahun 1914, House of Delegates Puerto Rico memberikan suara bulat untuk memerdekakan wilayahnya dari Amerika. Tetapi hal ini ditolak oleh Kongres Amerika dengan alasan tidak konstitusional dan melanggar Foraker Act 1900. Pada tahun 1936, seorang senator dari Amerika Serikat, Millard Tydings, memperkenalkan undang-undang yang mendukung kemerdekaan untuk Puerto Rico. Sebelumnya, dia adalah yang mensponsori undang-undang Tydings-McDuffie Act yang memberikan kemerdekaan pada Filipina setelah 10 tahun periode transisi. Namun usaha Tydings dikalahkan pada Kongres Amerika. Pada tahun 1943, Tydings memperkenalkan undang-undang lain di Kongres yang menyerukan kemerdekaan Puerto Rico. Namun lagi-lagi usahanya tidak berhasil. Tahun 1950, Kongres Amerika memberikan hak kepada Puerto Rico untuk mengatur konvensi konstitusional melalui referendum. Pada undang-undang yang diusulkan Amerika akan mengatur Puerto Rico sebagai persemakmuran yang akan melanjutkan kedaulatan Amerika atas wilayah dan rakyat Puerto Rico. Para pemilih Puerto Rico menyatakan dukungannya untuk tindakan ini pada tahun 1951. Dan dengan referendum kedua untuk meratifikasi konstitusi, Puerto Rico secara resmi menunjuk dirinya dengan istilah Persemakmuran Puerto Rico dalam konstitusinya, sebagai terjemahan ke dalam bahasa Indonesia dari istilah Estado Libre Asociado. Itulah tadi sedikit ringkasan sejarah Puerto Rico. Dan untuk mengenal lebih jauh tentang negara ini, berikut adalah 20 fakta tentang Puerto Rico. Nama Puerto Rico berasal dari bahasa Spanyol yang berarti pelabuhan kaya. Columbus menamai pulau yang ditemukannya dengan nama San Juan Bautista untuk menghormati Santo Yohanes Pembaptis atau Saint John the Baptist. Sementara ibu kotanya dinamai dengan Ciudad de Puerto Rico yang berarti kota pelabuhan kaya. Namun para pengunjung Eropa yang datang ke wilayah tersebut menyebut seluruh wilayah dengan Puerto Rico. Sementara San Juan menjadi nama yang digunakan untuk pelabuhan utama di ibu kota. Bahasa resmi dari wilayah ini adalah Inggris dan Spanyol. Namun mayoritas dari masyarakat Puerto Rico berkomunikasi menggunakan bahasa Spanyol. Sebagai salah satu wilayah persemakmuran Amerika Serikat, dolar Amerika adalah mata uang resmi di Puerto Rico. Namun orang-orang di sana menyebutnya dengan peso. Puerto Rico bukanlah negara berdaulat, meskipun wilayah ini sering dianggap sebagai sebuah negara mandiri karena memiliki identitas budaya yang kuat. Pada kenyataannya, Puerto Rico adalah sebuah wilayah persemakmuran dari Amerika Serikat. Bendera Puerto Rico terdiri dari 3 warna, yaitu warna merah, putih, dan biru. Bintang putih mewakili persemakmuran Puerto Rico. Segitiga sama sisi dengan warna biru pada bendera tersebut mewakili 3 cabang pemerintahan republik, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Warna merah melambangkan darah para pejuang, dan warna putih melambangkan hak-hak manusia dan kebebasan individu. Bendera Puerto Rico tidak dikibarkan kecuali berdampingan dengan bendera Amerika. Posisi dari bendera Puerto Rico harus berada di sebelah kiri bendera Amerika dan dikibarkan pada ketinggian yang sama. Bendera Puerto Rico baru dikibarkan setelah bendera Amerika Serikat dikibarkan terlebih dahulu. Katak koki adalah jenis katak langka yang hanya dapat ditemukan di Puerto Rico. Katak ini adalah simbol tidak resmi dari Puerto Rico. Sayangnya saat ini spesies katak koki terancam punah.
Meskipun bagian dari Amerika Serikat, aturan lalu lintas di Puerto Rico tidak sama dengan wilayah Amerika. Orang-orang Puerto Rico mengemudi di sisi kanan, dan rambu lalu lintas yang digunakan dalam bahasa Spanyol. 2/3 dari wilayah Puerto Rico pernah dijadikan sebagai pangkalan militer Angkatan Laut Amerika Serikat selama hampir 60 tahun. Militer Amerika menggunakan wilayah tersebut untuk tujuan pemboman dan pelatihan militer. Namun setelah kematian warga sipil yang tidak disengaja di sana, daerah tersebut kemudian ditinggalkan dan akhirnya dijadikan sebagai wilayah Suaka Marga Satwa. Kota San Juan adalah kota terbesar sekaligus ibu kota dari Puerto Rico. San Juan juga dikenal dengan sebutan kota bertembok dan merupakan pelabuhan alami terbesar di Karibia. Puerto Rico adalah wilayah yang kaya akan mineral seperti nikel, tembaga, besi, dan emas. Namun penambangan tidak pernah menjadi sumber pendapatan utama di wilayah ini. Puerto Rico memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir pertama di Karibia. Fasilitas reaktor nuklir superheater atau dikenal juga dengan DOMES adalah pembangkit listrik tenaga nuklir pertama dan terletak di wilayah Rincon. Kota Barceloneta dijuluki sebagai kota nanas karena perkebunan nanas yang luas di wilayahnya. Selain itu, kota ini juga mempunyai pantai yang terkenal karena pantainya berpasir biru. Wilayah Barceloneta memiliki kompleks farmasi terbesar di dunia. Ada sedikitnya 14 industri farmasi di wilayah ini. Hal ini dikarenakan air di wilayah tersebut sangat murni, sehingga hanya membutuhkan sedikit pengolahan untuk digunakan dalam pembuatan produk farmasi. Puerto Rico juga disebut dengan Pulau Pesona. Pulau ini memiliki pantai yang masih asli, hutan hujan, dan pegunungan yang sangat menakjubkan. Selain itu, wilayah ini memiliki beragam keanekaragaman geologi, biologi, dan habitat. Puerto Rico memiliki hampir 300 pantai secara total dengan 434 km garis pantai. Pantai Puerto Rico terkenal karena pasirnya yang putih dan airnya yang jernih. Selain memiliki 300 pantai, wilayah ini juga memiliki 200 gua untuk dijelajahi. Gua-gua ini menawarkan wisata hiking, panjat tebing, rappelling atau rafting di beberapa bagian. Puerto Rico juga merupakan rumah bagi reptil hidup terbesar di dunia, yaitu penyu belimbing. Hewan eksotis langka ini dapat ditemukan di Pulau Culebra dan Vieques. Hutan El Yunque adalah hutan hujan tropis dan merupakan hutan nasional. Menjadi rumah bagi lebih dari 200 spesies pohon dan tanaman, dan 23 diantaranya hanya dapat ditemukan di Puerto Rico. Hutan ini sangat aman untuk dikunjungi, mengingat fakta bahwa di hutan ini tidak ada ular berbisa atau satwa liar besar seperti beruang. Wilayah Puerto Rico memiliki teluk bioluminescent tercerah di dunia. Teluk Bayo adalah ekosistem yang rapuh dan langka yang memungkinkan Dinoflagellata kecil untuk berkembang. Dinoflagellata adalah sejenis ganggang atau alga bersel tunggal yang dapat mengeluarkan sinar ketika merasa terganggu. Puerto Rico memiliki 3 teluk dengan keistimewaan tersebut, yaitu Teluk La Parguera di kota Lajas, Fajardo Bioluminescent Bay, dan Mosquito Bay di Vieques. Puerto Rico juga dikenal sebagai daerah penghasil wanita cantik dunia. Buktinya, wilayah ini telah memenangkan gelaran Miss Universe sebanyak 5 kali, yaitu pada tahun 1970, 1985, 1993, 2001, dan 2006. Itulah tadi sedikit fakta dan sejarah tentang Puerto Rico, sebuah wilayah di perairan Karibia dengan segala macam keunikan dan keistimewaannya. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran positif dari wilayah ini. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.